Assalamualaikum adik-adik juara, how are you doing? Bersama saya Nuan Ifga, and welcome to this video brought to you by Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri. So, are you fond of reading? Kalau kalian suka membaca, misalnya membaca biografi seorang pahlawan, ilmuwan, atau yang lainnya, atau mungkin kalian pernah membaca cerita liburan seseorang, atau pengalaman-pengalaman dia yang dilakukan di masa lampau, berarti kalian membaca recount text. And that's what we are going to learn this time. Penasaran seperti apa recount text? Just watch the whole video. So, do you know anything about recount? Have you heard of it? Or have you learned anything about it? Recount generally retells past events. Kalau kita baca tentang biografi atau cerita liburan seseorang, berarti itu contoh dari recount text. Nah, kalau kita baca recount text, kita akan menemukan bagian-bagian seperti orientation, events, reorientation. So, what is orientation like? Itu biasanya berisi tentang siapa tokohnya dan settingnya. And what about events? It tell what happened sequentially. Jadi urutan kejadian, misalnya kejadian di hari pertama, kedua, atau seterusnya. Dan last but not least, reorientation refers to the closure of events. Jadi itu tentang penutup dari teksnya. Ini adalah contoh teks recount. Teks yang terdiri dari 4 paragraf ini berisi tentang diving di Bunaken. Paragraf pertama adalah orientation. Paragraf pertama menyebutkan tokohnya, yaitu I, si penulis. Setting tempatnya yaitu di Bunaken dan setting waktunya last year. Paragraf 2 and 3 berisi kegiatan si penulis dari awal tiba di Bunaken sampai kegiatannya selesai. Inilah bagian teks yang dinamakan events. And finally, paragraf terakhir adalah penutup cerita si penulis tentang diving di Bunaken. Berisi tentang apa yang penulis rasakan dari liburannya selama di Bunaken. And that's about recount text. Untuk lebih memantapkan lagi, yuk kita sekarang coba mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan recount text. Teks dari soal ini diambil dari contoh teks tentang diving in Bunaken yang tadi ya. Soal teks ini menanyakan tentang pilihan jawaban mana yang benar. Ketika kita menemukan model soal seperti ini, berarti kita harus cek opsi jawaban satu per satu. Mari kita mulai dari opsi A. The writer went to Bunaken with his family. Informasi ini terdapat di paragraf pertama kalimat kedua. I went there with a group of New Zealand divers. Di situ disebutkan bahwa penulis pergi ke Bunaken dengan sejumlah penyelam Selandia Baru, bukan dengan keluarganya, sehingga opsi A salah. Selanjutnya opsi B. To the writer, the journey from his house to Bunaken wasn't uneasy. Wasn't uneasy bisa bermakna tidak nyaman. Jadi perjalanan penulis ke Bunaken nyaman ya. Nah, komentar penulis tentang perjalanan ke Bunaken ada di paragraf 1 kalimat ketiga, yaitu getting there was not quite easy. Yang bermakna pergi ke sana, yaitu ke Bunaken, tidak begitu mudah. Jadi dari segi makna tidak sesuai dengan opsi B. Jadi B juga salah. Kemudian opsi C. Before starting to dive, they were briefed about diving. Sebelum mereka menyelam, mereka dikasih arahan dahulu. Informasi tentang ini terdapat di kalimat pertama paragraf kedua, yaitu we got a general briefing. Kemudian di paragraf 3 kalimat pertama ada kalimat then we began our diving. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum mereka memulai diving, mereka mendapatkan general briefing atau arahan instruksi secara umum, sehingga opsi C ini sesuai. Sekarang kalau kita lihat opsi D. The writer didn't need any guide to identify the fish. Di teks bagian yang berkaitan dengan opsi D adalah di kalimat ketiga paragraf ketiga, yaitu in order to identify them, we needed a good guide. Untuk mengidentifikasi atau mengenali mereka di sini merujuk pada tiny fish yang dibahas di kalimat sebelumnya. Kami membutuhkan pemandu yang handal. Dari kalimat yang ada di teks ini berarti opsi D tidak sesuai karena menyebutkan bahwa si penulis tidak memerlukan pemandu.
Padahal di teks disebutkan bahwa mereka membutuhkannya. Dan yang terakhir, finally, opsi A, it is impossible for the writer to have an interest in marine life. Yang maknanya kurang lebih, si penulis tidak mungkin tertarik dengan kehidupan bawah laut. Di teks tidak ditemukan informasi tentang ini. Kalaupun frase marine life disebutkan, tapi tidak ada kaitannya dengan ketertarikan si penulis padanya, yaitu di kalimat terakhir. This place is so impressive with its marine life. Jadi opsi E juga kurang sesuai. Nah, setelah kita bandingkan pilihan jawaban satu persatu, yang paling sesuai dan paling benar hanyalah opsi C. Before starting to dive, they were briefed about diving. Sekarang coba kita lihat potongan teks recount tadi. Kalau kita perhatikan penggunaan kata kerja dalam teks tadi seperti when, was, included, semuanya dalam bentuk past. Next, I'm going to talk about past simple. Jadi, apa itu past simple? When should we use past simple? Yaitu ketika kita ingin mengungkapkan suatu kejadian atau kondisi yang awalnya atau akhirnya itu di masa lampau. Jadi kalau kita mau tahu itu past simple atau tidak, kita lihat keterangan waktunya. Misalnya, this morning, 2 hours ago, yesterday, atau merujuk pada waktu sebelum sekarang. It's now 2018. Tapi kalau kita mau merujuk what happened in 1971, it's past simple. Contoh-contoh penggunaan past simple seperti I visited my grandma last week, or Jane was in Maumere yesterday, atau they bought a house 4 days ago. Nah, untuk memahami lebih jelas formulanya dan bagaimana membentuk kalimat negatif dan interrogatifnya, coba kita lihat contoh berikut ini. Mari perhatikan 3 contoh kalimat berikut ini. Yang pertama, I slept on the ice yesterday. Yang kedua, I didn't wait for an overseas call from anyone last night. Dan yang ketiga, did you read a science book at the library last week? Kalimat ke-1 adalah kalimat positif. Kalimat yang kedua adalah kalimat negatif. Dan kalimat yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau pertanyaan. Sekarang perhatikan kalimat yang pertama. Dalam kalimat positif, kata kerjanya biasanya dalam bentuk lampau atau yang biasanya kita sebut sebagai verb to, yaitu slept. Sedangkan pada kalimat negatifnya, yang ada di kalimat kedua, ada kata did not, yang biasa disingkat menjadi didn't. Kemudian diikuti kata kerja dalam bentuk dasar, jadi kata kerja dalam bentuk dasar ya, bukan kata kerja lampau, yaitu wait. Kemudian di bagian awal kalimat pertanyaan di kalimat ketiga, ada kata did yang ada sebelum subjeknya, yaitu you. Kemudian diikuti kata kerja dasar, yaitu read. Dari ketiga kalimat ini dapat kita simpulkan bahwa ketika menggunakan past simple selama dalam kalimat itu ada auxiliary did, kata kerja harus dalam bentuk dasar. Seperti pada kalimat negatif dan pertanyaan yang ada di kalimat kedua dan ketiga. Sedangkan kalau tidak ada did seperti di kalimat positif yang ada di kalimat pertama, kata kerja dalam konteks lampau atau past harus dalam bentuk lampau atau yang biasa kita sebut sebagai verb to. In addition, untuk semua subjek, tunggal maupun jamak, pakai I, you, they, we, he, she, atau it, semuanya menggunakan pola yang sama seperti yang saya bahas tadi. Kalau menggunakan be dalam past simple gimana? Tenang aja ya sahabat juara, no worries. I'm about to talk about it too. Have a look at this. Ada 3 kalimat juga. Yang pertama, I was angry with him yesterday. Yang kedua, they were not at school a week ago. Yang ketiga, was she an English tutor? Jadi be yang dipakai dalam past simple adalah antara was atau were. Di kalimat negatifnya tinggal dikasih tambahan not. Menjadi was not atau were not. Seperti di kalimat yang kedua. Dan di kalimat pertanyaannya, was atau were ditempatkan di depan sebelum subjeknya. Seperti di kalimat yang ketiga. Was biasanya dipakai jika subjeknya I, she, he, atau it. Atau ketika subjeknya singular atau tunggal. Tapi ketika subjeknya plural atau jamak, pakai were. Begitu juga kalau subjeknya they, we, you, pakai were. To know more about past simple, let us practice. Coba kita kerjakan soal berikut ini.
Ingat, langkah pertama untuk mengenali apakah itu past simple atau bukan adalah dengan cara melihat keterangan waktunya lebih dahulu. Untuk soal yang pertama, keterangan waktunya adalah last week. Berarti ini past simple. Dan ini adalah kalimat positif. Jadi kita cukup mengubah bentuk kata kerjanya. Dan bentuk lampau dari start adalah absolutely, started. Untuk soal yang kedua, keterangan waktunya adalah yesterday. Jelas sekali kalau ini juga past simple. Dan ini adalah kalimat negatif. Dan ingat, bentuk be yang digunakan dalam past simple adalah was atau were. Karena subjeknya adalah it, jadi be yang tepat adalah was. Sehingga jawabannya menjadi ya, was not atau wasn't. Kemudian soal yang ketiga menanyakan tentang keterangan waktu. Kalau kita lihat kata kerjanya yaitu was born. Berarti menunjukkan past atau lampau. Opsi A dan B salah. Karena every other day dan on Sundays, yang artinya sama dengan every Sunday, menunjukkan kebiasaan bukan waktu lampau. Yang D dan E juga salah. Karena at the moment dan now memiliki makna yang sama yaitu sekarang. Sehingga tidak menunjukkan waktu lampau juga. Nah, keterangan waktu yang menunjukkan waktu lampau hanya yang C, yaitu 17 years ago, yang maknanya 17 tahun lalu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Dan selanjutnya, soal yang keempat. Keterangan waktunya adalah this morning, yang menunjukkan waktu lampau atau past, dan kalimat ini negatif. Untuk membentuk kalimat negatif dalam past simple, kita perlu menambah kata did not atau didn't. Ingat, dalam kalimat negatif, setelah kata didn't, kata kerjanya harus kembali ke dalam bentuk dasar atau verb one. Sehingga kata end di sini tidak dilampaukan menjadi ended, tapi tetap end. Jadi jawaban yang tepat adalah didn't end. Oke. Dan soal yang terakhir adalah kalimat interrogatif atau dalam bentuk pertanyaan. Dalam membentuk kalimat interrogatif atau pertanyaan pada past simple, kita perlu menggunakan kata did yang diletakkan sebelum subjeknya. Yang perlu diingat, kalau sudah ada kata did, atau seperti kalimat negatif kalau sudah ada kata didn't, kata kerja setelahnya harus kembali ke bentuk dasar. Jadi di sini kata stay harus tetap stay. Tidak bisa diubah menjadi bentuk lampau atau verb to. Otomatis opsi A dan B salah karena kata stay tidak dalam bentuk dasar. Yang D dan E juga salah karena kata do dan does di situ tidak menunjukkan lampau atau past. Sedangkan di soal ada frase last night yang menunjukkan waktu lampau. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C karena ada kata did sebelum subjeknya you dan kata stay tetap dalam bentuk dasar stay. Tidak ditambah himbuhan apapun. Jadi jawabannya adalah did you stay? Okay, that's all. Thanks a lot for watching. Don't forget to see our other videos. Trust me, you will learn a lot from our learning videos. For further information, visit our website at www.nurulfikri.co. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.